dan selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya nih Pak? Ya, sehat. Sehat ya. Ya. Gimana kalau situasi kondisi sekolah lancar-lancar saja ya? Masalah sekolah, kondisinya Bapak sendiri tahu memang berjalan lancar tanpa ada hal-hal yang hal yang kurang baik, tetapi berjalan dengan baik, lancar selalu. Ya, baiklah, syukur kalau begitu padanya. Padahal jujur saya ke sini, saya ingin belajar dari Padang. Padang ini kan sebagai seorang kepala sekolah, sekolah di sekolah kita ini, dan tentunya kan kepala sekolah itu pasti ada banyak hal-hal yang merupakan sebuah tindakan ya. Artinya pasti kepala sekolah punya pengalaman dalam hal menangani sebuah keputusan dalam mungkin dalam ada masalah begitu Pak. Nah saya pikir kepala sekolah itu sebagai seorang pemimpin tentu kan pasti ada kiat-kiat atau langkah-langkah yang dimiliki dalam mengambil sebuah kebijakan, keputusan dan seterusnya Pak. Jadi Pak bisa nggak kira-kira saya tanya-tanya ini sesuatu kepada ini? Oh iya, enggak masalah. Iya. Selagi saya bisa jawab, saya jawab. Iya Pak. Benar, yang baik. Iya ya. Ini Pak minta maaf nih Pak ya, saya meminta waktunya sebentar. Selama kepemimpinan Pak ada nggak kira-kira sesuatu hal yang merupakan masalah di sekolah yang dimana itu membutuhkan pola pemikiran yang harus diselesaikan? Ada yang dapat ya? Mungkin dari guru, dari anak-anak atau orang tua siswa, mungkin bisa begitu Pak. Ada. Mungkin pasti saya pikir ada nih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Lasih yang telah bersedia mewawancarai saya mengenai hal seperti ini. Sebenarnya di setiap sekolah itu sudah lumrah ya, sudah biasa. Bukan hanya di sekolah kita, tetapi kemungkinan juga di sekolah-sekolah lain pun akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami di sekolah kita ini, SD 03 Utan. Itu pasti ya, baik itu dari siswa ataupun orang tua itu pasti ada. Misalnya orang tua kadang tidak terima anaknya dengan nilai yang kurang baik, itu juga suatu masalah bagi kita guru di sini. Bagaimana cara setiap guru, khususnya sebagai kepala sekolah, itu menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan masukan-masukan kepada guru untuk memberikan sedikit sedikit waktu untuk anak tersebut, karena dari sekian banyak anak, karakter anak itu berbeda-beda. Ada karakter yang nakal, ada yang pendiam dan sebagainya. Jadi itu tugas kita di sekolah, membimbing dan mengayomi mereka bagaimana mereka ke depannya supaya bertingkah laku dan bersopan santun yang baik seperti yang diharapkan oleh sekolah, itu membawa nama baik sekolah. Jadi masalah-masalah itu sebenarnya sudah biasa sebenarnya, selalu dialami oleh para guru, bukan hanya guru tetapi juga kepala sekolah. Karena titiknya itu pasti mengacu pada kepala sekolah yang akan membuat suatu kebijakan bagaimana cara menangani sifat dan sikap anak atau siswa tersebut. Dari pihak orang tua biasanya
anaknya biasanya mereka mempertanyakan mengapa nilai anak saya selalu tidak bagus. Iya. Itu biasanya dari pihak orang tua. Mereka biasa bertanya dengan kita guru, mengapa anak saya kok nilainya tidak baik. Tetapi setelah kita beri pemahaman-pemahaman yang menyangkut anaknya, mereka paham dengan kekurangan dan kelebihan anaknya tersebut. Maka kita juga menyampaikan kepada setiap orang tua untuk memberikan waktu kepada anak mereka di rumah untuk belajar, mendampingi anak mereka di rumah. Itu biasanya yang diberikan oleh guru kepada orang tua, karena waktu di sekolah ini sangat terbatas. Jadi waktu yang sangat banyak itu adalah di rumah bersama orang tua. Jadi orang tua lah yang lebih leluasa untuk membimbing anak-anak mereka. Itu Pak Ras. Iya, baik Pak. Ini saya lihat ini yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah di Padang ya. Sudah mengidentifikasi masalah yang di sekolah yang sudah ada. Salah satunya adalah di mana ada orang tua siswa yang pernah datang ke sekolah untuk bertanya tentang nilai anak-anaknya. Ya, memang begitu Pak. Dan ini memang sebuah hal yang sering dialami di sekolah ya. Dan kalau kita melihat hal ini sebuah tindakan yang harus diambil oleh kepala sekolah. Dan saya mau ingin tanya nih Pak, selama ini dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah, kira-kira kasus-kasus mana saja yang dimana dalam kasus itu sama-sama benar, misalnya pihak yang satu benar, pihak sebelah juga benar juga, artinya sama-sama penting ini. Kira-kira ada nggak Pak untuk selama ini di sekolah pernah mengalami kasus-kasus seperti itu? Misalnya ini yang satu ini, atau saya kasih contoh misalnya guru nih, di luar dia pergi atau ada sesuatu kegiatan yang dia lakukan dan mengikuti untuk pengembangan diri. Nah, sementara dia statusnya sebagai guru di sekolah. Terus karena dia di sekolah, berarti kan mengajar dong. Namanya guru mengajar kan? Itu tugasnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini guru ini kan dia memberikan diri untuk dilatih, untuk mengembangkan diri, itu juga perlu dan baik juga, benar kan? Karena untuk pengembangan diri dan nanti hasilnya itu kan untuk anak-anak. Sementara di sekolah ini kan membutuhkan jasa beliau untuk mengajar siswa. Inilah contoh hal-hal kasus yang sama-sama benar ini Pak. Mungkin ada yang lain, atau mungkin juga ada juga kasus yang pas yang saya cerita ini contohnya Pak. Ada nggak kira-kira yang kasus-kasus yang dimana sama-sama benar ini Pak? Ada kira-kira ya? Ini masalah kasus seperti ini pasti ada Pak Lasi. Ada ya? Pasti ada. Misalnya begini, ada salah satu guru di mana dalam keluarganya pun mempunyai kepentingan juga. Iya. Sementara di sekolah juga menuntut kepentingan orang banyak, yaitu memberikan pendidikan kepada siswa. Itu adalah merupakan tugas pokok dari seorang guru. Sementara di dalam keluarganya juga menuntut. Misalnya ada salah satu orang tuanya yang sakit, lalu guru ini harus berbuat apa? Itu mengalami misalnya pertentangan batin. Betul. Apakah saya harus menjalankan tugas pokok saya di sekolah
atau menyelamatkan orang tua saya yang lagi sakit. Betul. Nah, Jadi asli ini Pak Dan memang itu ya. yang lagi sakit. Jadi itu merupakan apa namanya, pertentangan batin yang cukup keras sebenarnya, cukup berat, Iya. berat dalam diri kita seorang guru. Sementara di sekolah kita harus menyampaikan pelajaran-pelajaran yang harus diterima sebagai hak siswa. Sementara yang ini yang di keluarga itu menyangkut masalah kesehatan. Jadi disitulah letak kerumitannya. Jadi ya jelas Berarti kita dituntut. ya. Kita dituntut mana yang lebih diutamakan dan mana yang agak dikesampingkan sedikit begitu. Nah, jadi menurut saya ini, kalau saya punya kebijakannya, karena hal seperti ini kan sama-sama benar kan? Iya. Sama-sama benar. Sama-sama penting. Ini demi keselamatan dan kesehatan orang tua kita. Sementara tuntutan siswa di sini juga menuntut. Iya. Oh, itu merupakan dilema itu dalam Betul. dalam diri seorang guru, dilema sekali. Sama-sama penting. Kalau menurut saya pemecahannya seperti ini. Kita lihat kondisinya terlebih dulu. Kita lihat kondisi terlebih dahulu. Apakah si sakit ini sekarat atau kondisinya seperti apa, hanya sakit biasa. Kalau memang hanya sakit biasa, itu bisa saja kita pending sebentar, kita lari ke sekolah terlebih dahulu. Ya. Minta penjelasan atau minta dari keterangan dari kepala sekolah, apakah yang harus saya lakukan. Jadi jelas kepala sekolah akan memberikan mungkin sedikit saran kepada guru tersebut mana yang lebih prioritas dulu. Kamu boleh ke sini ke sekolah, tetapi harus ada tugas untuk siswa yang seharusnya dapat pelajaran pada hari ini. Paling tidak diberi tugas. Habis itu barulah kita mengurus keluarga kita. Itu sebenarnya. Makanya dilema-dilema seperti ini sebenarnya yang berat bagi setiap guru. Bagaimanapun, bukan hanya guru-guru yang lain. Pribadi saya, Pak Rasmi. Iya. Pribadi saya. Maaf ngomong, saya sebenarnya agak lebih memilih untuk menyelamatkan orang yang sakit sebenarnya. Iya. Menyelamatkan orang yang sakit. Sementara yang sehat seperti siswa ini kan contohnya, ini kan sehat saja, itu bisa saja kita berikan salah satu tugas sekolah namanya. Iya. Tugas sekolah entah itu berupa tes lisan atau tes tertulis. Setelah itu selesai barulah kita boleh mengantar orang tua kita yang sakit tadi. Nah, itulah menurut saya kebijakan yang bisa diambil oleh kepala sekolah kalau ada salah satu gurunya yang mengalami hal seperti itu. Ya baik Pak, ini luar biasa ya pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, karena ini dianggap sama-sama penting. Dengan cara seperti itulah yang Pak ambil di dalam sebuah keputusan. Bagus sekali, saya lihat ini luar biasa ya pengambilan keputusan. Nah, sepanjang ini Pak, selama ini dari kasus-kasus seperti ini, ya, ada nggak kira-kira yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan seperti ini? Kira-kira ada tantangan nggak dalam pengambilan keputusan itu? Ya, terima kasih Pak Rasim. Ini pertanyaan sangat menarik ini. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Tantangan sebenarnya bagi seorang pemimpin memang pasti ada tantangannya, pasti berat. Karena segala konsekuensinya itu pasti kepada kita letaknya, konsekuensi apa segala itu. Karena setiap guru yang mengadu dengan kita, yang minta nasihat atau apa itu,
Itu sebenarnya pertentangan batin juga dari dalam diri kita. Iya, iya, iya. Benar. Ini pertentangan batin dalam diri saya sebagai kepala Kepala sekolah. sekolah. Pertentangan dengan saya sebenarnya. Cuma karena memang demikian baiknya apa yang harus kita berikan kepada orang tersebut yang terbaik saja. Walaupun di hati kecil kita itu sebenarnya agak berat. Itu penuh dengan tantangan, betul. Penuh dengan tantangan, berat sebenarnya. Iya. Pokoknya itu sebenarnya tantangan-tantangan yang membuat keputusan inilah yang paling bagi seorang pemimpin. Mungkin bukan hanya saya yang mengalami hal seperti ini. Banyak mungkin. Karena kita ini bukan dewa. Kita bukan dewa, kita bukan nabi. Kita bukan nabi. Jadi kita manusia ini banyak lemahnya daripada kelebihannya. Banyak lemahnya. Makanya tidak luput biasanya kita ini dari kesalahan-kesalahan. Walaupun keputusan yang saya ambil ini sudah saya anggap baik, belum tentu orang yang menerimanya itu baik. Betul. Belum tentu orang yang menerimanya itu baik. Walaupun itu sudah kita pikirkan jauh hari, oh ini begini caranya, oh baik ini begini menanganinya. Itu menurut kita baik. Tetapi setelah kita sodorkan kepada orang tersebut, kemungkinan orang tersebut akan merasa tidak nyaman atau tidak bisa terima. Nah, itulah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan hal seperti ini. Iya. Baik, memang Pak menarik sekali ini. Pak, saya mau tanya lagi nih, boleh ya? Boleh, silakan. Ini kan Pak, kepala sekolah tadi dalam mengambil sebuah keputusan itu kan banyak sekali pertimbangan dan pasti berat ya. Karena tadi dikatakan bahwa pasti ada konsekuensinya, kembali lagi kepada kepala sekolah dari keputusan yang sudah diambil. Nah, selama ini Pak, kira-kira dalam pengambilan keputusan yang seperti itu, misalnya nih guru minta izin seperti dialami oleh guru tadi, orang tuanya sakit, dan menurut guru tersebut pasti kan dia mengutamakan orang tuanya, sementara kan dia juga guru di sekolah mengajar. Ya tentunya kan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah tadi bahwa dilihat dulu lah mana yang lebih prioritas. Seandainya orang tua ini masih bisa dibawa ke rumah sakit, mungkin ditunda dalam beberapa jam, akhirnya datang dulu ke sekolah guru tersebut dan memberikan misalnya kasih tugas dulu lah, kasih materi kepada anak-anak, dan setelah itu nanti bisa diantisipasi untuk bagi waktu untuk membawa orang tuanya ke rumah sakit. Kira-kira pernah nggak kira-kira Pak kepala sekolah ini memberikan batas waktu atau jadwal begini? Kegiatan ini selama ini atau kegiatan ini harus hanya selang waktu sekian hari ya, sekian jam begitu, atau pernah nggak butuh waktu untuk memikirkan hal ini? Artinya kan sudah mungkin kan guru datang lalu langsung ambil keputusan begitu, kan pasti kan butuh waktu untuk mempertimbangkan hal itu. Anda nggak kira-kira butuh waktu seperti itu Pak? Atau butuh waktu untuk menjawab, memutuskan dari masalah ini apa keputusan gitu kan, pasti kan butuh waktu nih. Kira-kira Anda dapat waktu Pak? Atau membutuhkan waktu atau bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaan itu. Kalau menurut saya, karena saya ini orangnya paling banyak pertimbangan, Pak Kasih. Iya. Orangnya paling banyak pertimbangan. Habis diulur ditarik lagi, ulur tarik. Itu pertimbangan saya. Iya. Jadi kalau memang yang ditanyakan oleh Pak Kasih tadi seperti itu sudah jelas ya. Iya. Itu pertimbangannya memang harus matang. Apalagi ini menyangkut masalah pendidikan dan orang yang harus diselamatkan, orang yang sakit. Betul. Itu perlu pertimbangan. Paling tidak, ini sih pernah juga saya mengalami hal seperti ini. Jadi saya suruh yang bersangkutan untuk izin untuk sementara waktu, paling tidak 1 hari untuk mengantarkan orang tuanya ke rumah sakit, tetapi hari berikutnya harus masuk untuk melihat perkembangan. Apabila memang perkembangannya itu lebih parah, lebih kritis, maka itu perlu saya pikirkan kembali untuk mengambil kebijakan apa yang harus saya berikan kepada guru tersebut. Misalnya keluarga ini tidak punya siapa-siapa, hanya mengandalkan anak
yang sebagai guru ini tadi mau tidak mau untuk menjaga di rumah sakit harus ada keluarga. Keluarga itu sih. Nah, daripada itu maka saya harus punya pertimbangan berapa lama orang ini harus ke sana. Paling tidak itu bisa diberi izin. Bagi saya sih, ini pribadi saya 3 hari 3 hari orang itu di sana, dia harus datang lagi ke sekolah. Yang 4 harinya harus datang melaporkan bagaimana situasinya, apakah udah bisa masuk kembali seperti biasa atau beberapa hari kemudian masuk dulu, habis itu izin lagi untuk menunggu orang tuanya yang sakit. Nah, itu menurut saya. Iya Pak, bagus. Dan memang mengambil keputusan ini memang sangat ini juga punya pikiran yang itu. Aduh, iya memang betul. Jadi begini Pak, ya, terus di dalam pengambilan keputusan ini, kita kan sudah banyak belajar ya dari beberapa pengalaman masalah. Itu dari masalah itu kan ada banyak pengalaman yang kita alami. Kira-kira ada nggak Pak selama ini, atau kira-kira siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan seperti yang Pak Kepala Sekolah tadi katakan? Adakah pihak-pihak tertentu atau orang-orang lain yang mendukung atau memberikan ide atau solusi kita dalam pengambilan keputusan yang kita ambil Pak? Adakah kira-kira yang begini juga Pak menurut saya, sehingga Pak Dan sebagai kepala sekolah mengambil keputusan berdasarkan ide-ide atau masukan dari rekan mungkin atau dari yang lain? Ada kira-kira Pak? Oke. Ya itu bagus ya. Memang segala masukan-masukan itu bukan hanya datang dari saya. Saya mempertimbangkan hal seperti itu, dan saya tidak mampu memecahkannya. Sudah otomatis saya melibatkan orang-orang di samping saya yang memberi masukan-masukan saran kepada saya bagaimana cara menangani hal seperti ini. Bagi contoh misalnya, ada salah satu guru di sini atau beberapa guru, kalau saya sudah tidak mampu memutuskan hal tersebut, otomatis saya langsung bertanya kepada mereka. Ada beberapa guru di sini, saya ajak di sini dalam forum rapat, misalnya rapat kecil, saya ajukan pertanyaan yang rumit ini, bagaimana cara menanganinya. Maka mereka biasanya saya beri kesempatan untuk memberikan saran-saran seperti apa. Dari hasil masukan-masukan dari beberapa teman ini atau rekan guru ini menjadi titiknya, nanti akan diambil satu keputusan, itu titik akhir. Itulah yang akan disampaikan kepada orang yang bersangkutan tersebut. Iya. Nah, itu menurut saya Pak Rasid. Jadi berarti ada juga pihak-pihak lain yang membantu ya dalam pengambilan keputusan. Itu sangat bagus Pak. Jadi kita percaya bahwa tanpa Tuhan melakukan itu, Tuhan kita kan bukan juga malaikat ya. Iya betul. Pasti ada kekurangan. Iya bagus Pak. Karena begini Pak Rasid, saya teruskan. Gimana? Karena kita ini mampulah saya mengambil keputusan sendiri mampu, tetapi kan belum tentu yang lain itu bisa setuju. Iya betul. Makanya biasanya saya itu tidak pernah putus meminta saran dari rekan-rekan guru yang lain untuk memberi masukan supaya itu menjadi introspeksi diri sebagai kepala untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang akan diambil nanti. Mereka bisa ada juga itu Pak ya. Ada. Mengambil kebijakan itu pasti kan ada dukungan dari rekan-rekan sejawat ya. Ya baik Pak, terima kasih banyak ya waktunya ini sungguh luar biasa sih. Memang sebagai pemimpin ada banyak sekali masalah-masalah dan ya itu kita harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kewajiban ya. Nah kalau begitu ya bagaimana kan begitu Pak. Selama pembicaraan kita ini berlanjut, kita ini kan membicarakan tentang pengambilan keputusan dalam sebuah masalah
Ya, ada beberapa hal yang terjadi ya. Dari sepanjang pembicaraan kita ini, kira-kira pembelajaran apa yang kita ambil dari kejadian ini sehingga kedepannya nanti kita akan lebih kuat lagi, lebih paham lagi, lebih matang lagi di dalam mengambil keputusan. Kan kita ini sudah bicara di masalah ini kan, masalah ini banyak. Seperti tadi yang pertama itu kan tentang orang tua siswa yang datang ke sekolah yang bertanya tentang masalah nilai. Nah, yang kedua ini tentang guru-guru ya, ada guru yang pernah dimana orang tuanya sakit ya, dan dia harus mau merawat orang tuanya yang sakit, dan sehingga pas sekolah mengambil sebuah kebijakan keputusan yang bijaksana lah kan begitu kan, yang sudah diuraikan tadi. Kira-kira dari sepanjang cerita kita ini Pak, apa pembelajaran yang kita ambil ke depannya yang bisa kita belajar darinya? Kira-kira ada apa? Ya itu udah jelas ya, pembelajaran pribadi saya lah. Yang dulunya hal seperti ini belum pernah kita rasakan, tetapi setelah mengalami hal seperti ini menjadi sebuah pengalaman baru bagi diri saya dalam kepemimpinan, dalam mengambil segala kebijakan, keputusan, apalagi itu keputusan yang sangat besar itu menjadi pengalaman saya sebagai hal yang baru sebenarnya bagi saya, karena tidak semua pemimpin mengalami hal-hal yang seperti ini. Mungkin saja di tempat mereka itu adem saja, dingin saja, masyarakatnya aman saja. Tapi di sisi lain, sekolah lain, di tempat-tempat yang tertentu, pasti ada kepala sekolah yang menjadikan hal seperti ini sebagai pengalaman dan menjadi masukan yang sangat berharga bagi wawasannya ke depan. Bagaimana cara untuk ke depannya, untuk memutuskan, untuk memberi kebijakan, itulah sebagai acuan dan tolak ukur untuk keberlangsungan salah satu instansi yang dipimpinnya, begitu Pak Rasul. Iya baik Pak, berarti gimana ya? Memang seperti itulah. Artinya guru kita pasti ada banyak pengalaman-pengalaman. Kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah lalu sebagai bekal kita ke depan dalam mengambil keputusan kan begitu kan. Mungkin kan dari pengalaman-pengalaman yang sudah itu kan ada banyak hal-hal yang kita perlu pelajari kan. Banyak sekali. Ya, jadi masukan itu sebagai bekal kita ke depan dalam mengambil keputusan yang seperti tadi ya. Bagaimana sih? Mungkin saja ada keputusan yang kurang cocok dan hal itu kan kita perbaharui lagi kan, kita begini yang langkah sebaiknya kan begitu. Iya Pak, terima kasih banyak ya pengalamannya yang sudah dibagi-bagi dengan kami, karena kami perlu belajar di dalamnya bagaimana mengambil sebuah kebijakan dalam sebuah masalah harus bijaksana kan. Tentunya seperti yang Bapak alami tadi, harus betul-betul bijaksana dalam mengatasi hal ini kan. Bagaimana ini guru ini mengajar di sekolah, orang tuanya sakit, tentu kan guru ini kan pasti kebingungan, bingung. Tapi dengan keputusan yang Pak Kepala Sekolah ambil, sampai saya sangat membantu. Ya, ini tentang pidana juga Pak Kepala ambil. Iya. Jadi baik Pak, terima kasih banyak ya untuk saran dan masukannya. Dan kali ini sekali lagi saya katakan bahwa saya juga akan belajar dalam mengambil keputusan seperti ini. Ya, terima kasih sangat luar biasa Pak ya, luar biasa pengalamannya. Jadi terima kasih atas waktunya sudah tersita nih Pak ya, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, tidak masalah, itu memang tugas kita. Ya, saling berbagi Pak ya, berbagi sharing, tidak masalah. Bahkan saya senang sebenarnya. Iya Pak. Bukan hanya saya, tapi juga Pak Rasyid juga memberikan masukan kepada saya. Iya. Itu sangat berguna sebenarnya. Tentu Pak, tentu. Bagi saling membangun.
kebetulan Pak, kan saya ini guru geografi. Iya, iya. Ada materi kami yang dengan istilah dalam bentuk berkolaborasi saling berbagi pengalaman satu dengan lain. Itu dalam tujuan supaya bangun sesuatu. Oh iya. Baik Pak, terima kasih banyak Oke, ya. terima kasih, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pulang. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, saya ini mau datang kunjungan Bapak nih hari ini. Oh, ya. Ada sesuatu yang saya perlu dengan Bapak. Ya. Karena saya dengar Bapak ini kepala sekolah ya Pak ya? Iya. Kepala sekolah di mana nih Pak? Di SDN 08 Padang Pio. SDN 08 Padang Pio ya Pak ya? Ya. Oh iya, Kecamatan Penjuru. Kecamatan Landa tentunya ya? Oke, Landa. Iya baik Pak. Gini Pak, karena kami tanya-tanya tadi di masyarakat sana bahwa Bapak ini termasuk guru senior ya, sebagai guru, apalagi sudah kepala sekolah, sudah banyak makan garam lah ibaratnya ya, sudah banyak pengalaman. Ya tentunya Pak, sebagai seorang pemimpin itu tentu tidaklah segampang apa yang kita pikirkan. Tentu kan ada banyak hal-hal yang dialami di lapangan, terutama di sekolah, sebagai kepala sekolah itu ada banyak hal-hal yang tidak bisa dialami oleh orang lain. Bisa dikatakan bahwa sudah banyak makan garam lah ya, banyak pengalaman. Ya tentunya saya tahu pasti bahwa Bapak ini sudah banyak pengalaman dalam mengambil keputusan Pak. Mungkin kalau boleh ini Pak, saya mau bertanya nih dengan Bapak, bisa Pak ya? Iya. Iya, saya mau bertanya ini Pak. Selama ini kan ada mungkin Bapak menghadapi masalah-masalah tantangan yang terjadi di sekolah. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah hal itu merupakan dilema, di mana dilema itu kan sama-sama benar nih. Nah, kejadian yang terjadi sama-sama benar, tetapi ada juga kejadian yang satu sisi salah, tapi satu sisi benar. Apakah itu pihak sekolah benar dan pihak orang tua, atau pihak yang lain juga ada yang salah? Bisa juga sebaliknya, terkadang pihak sekolah juga ada yang salah dan pihak yang lain benar begitu. Tapi saya rasa sih yang paling dominan yang kita alami sebagai seorang kepala sekolah ya dilema etika, di mana ada beberapa hal yang dimana kita perlu bijaksana mengambil nilai ke dalam mengambil sebuah keputusan. Bisa Bapak cerita Pak, apakah kira-kira masalah apa yang pernah Bapak alami? Ya, kalau kita berbicara masalah-masalah itu tetap ada. Iya Pak. Baik masalah dengan diri kita sendiri, dengan rekan-rekan guru, dengan murid, dengan lingkungan, bahkan dengan fasilitas sekolah. Iya. Jadi tetap ada masalah. Kita kemana pergi, masalah itu tidak akan lari. Cuma memang di situ muncul ide kita yang kita katakan dengan kata lain itu biasa kebijakan kita di dalam menghadapi permasalahan itu. Permasalahan itu kita identifikasi mana masalah yang sangat utama dengan masalah yang biasa. Jadi yang utama ini yang kita harus kita selesaikan dulu Pak. Iya. Jadi masalah itu yang utama kita selesaikan dulu. Katakanlah misalnya saya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, saya harus tahu lanjut Pak. apa tugas saya sebagai kepala sekolah. Selain memimpin sekolah, mengelola sekolah atau memanage sekolah, saya juga mengayomi rekan-rekan guru dan juga melakukan pembinaan pada guru kepada murid. Ya. Tentu saja tujuannya adalah menciptakan suasana yang baik, yang sejuk, sehingga kalau mereka memiliki
ketenangan di dalam melaksanakan tugas mereka itu bagi guru, dan ketenangan bagi murid-murid belajar, tentu saja mereka akan mudah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik sebagai guru siap mengajar di kelas, dan murid di dalam kelas siap belajar. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita usahakan untuk memahaminya sendiri dulu. Ya, kalaulah sudah ada caranya, kita sendiri ya langsung kita sampaikan kepada rekan-rekan guru bahwa ini masalahnya kita harus menyelesaikan seperti ini ada kendala di sini. Katakanlah misalnya kalau ada guru yang tidak bisa masuk pada hari ini karena hal yang sangat penting juga, tentu saja di sini dia mempunyai keinginan masuk ya mengajar, tetapi di lain pikirannya dia harus melaksanakan tugasnya. Katakanlah dia tugas belajar, nah dia harus masuk di kelas, tapi di lain pihak dia harus kuliah atau belajar atau ujian dan sebagainya. Nah, jadi kita identifikasi masalah ini mana yang lebih utama. Bagi saya akan mendorong dia untuk melaksanakan tugas belajarnya dulu, karena itu tidak bisa diulangi. Kalau sudah dikatakan hari ini mereka ujian, ya, tidak bisa dibilang besok mulai. Tapi kalau pelajaran mereka di dalam kelas itu bisa ditunda atau bisa kita minta bantuan guru lain untuk menggantikan ibu tersebut. Nah, karena apa? Kita lihat, tanya dengan ibu itu, dengan gurunya, di mana sampai di mana materi yang mereka ajarkan. Tetapi kalau dia kuliah itu tidak bisa ditunda. Nah, jadi itu kita beri kesempatan kepada guru ini untuk melaksanakan kegiatan belajar. Karena itu tujuannya juga nanti kalau sudah selesai, kan ada batas waktunya selesai, Pak. Kalau dia kuliah kan ada batas waktunya. Kalau dia sudah selesai itu kan tidak mungkinlah dia meninggalkan kelasnya lagi. Nah, jadi kita berikan prioritas itu kepada guru tersebut untuk mengembangkan profesinya, meningkatkan kualitas secara mengikuti kegiatan akademik dengan mengikuti perkuliahan ini tadi. Demikian juga kalau ada masalah-masalah yang lain, ya kita identifikasi, kita tetap prioritas dulu, kita prioritas yang utama. Jadi bukan harus meninggalkan, tapi kita memberi waktu untuk beliau. Jadi saya rasa kita tidak sama-sama dirugikan di situ. Berarti ini Pak, masalah pokok permasalahannya yang pernah ambil keputusan selama ini, berarti kita ambil satu kasus, berarti ini ada guru, sekali guru ngajar di sekolah kan, tetapi di lain sisi juga dia kuliah gitu kan, untuk mengembangkan profesinya. Berarti itu yang kasus selama ini yang pernah kita alami, Pak, ya? Ya. Kalau begitu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan dalam hal ini? Nah, langkahnya pertama kita mendengar penjelasan dari guru tersebut. Nah, dia akan menyampaikan masalahnya apa. Kemudian setelah itu kita respon apa keluhannya. Jadi kalau kita sudah merespon keluhannya, kita memberikan beberapa pertanyaan, menawarkan solusi-solusi. Nah, kita cari, tentu saja kita menawarkan solusi ini kan ada yang sesuai dengan kita, tapi tidak sesuai dengan dia. Tapi sesuai dengan dia, tapi belum tentu sesuai dengan kita. Betul. Nah, jadi pada kesempatan itu kita harus mencari yang terbaik, mencari yang terbaik, tidak merugikan guru tersebut dan tidak merugikan sekolah, tidak merugikan pimpinan sekolah. Jadi kita ambil solusi yang terbaik. Bagaimanapun kalau misalnya tugas belajar, ya kita tetap mendukung.
kita sebagai pimpinan memberikan support lah kepada mereka. Iya betul. Jadi saya rasa langkahnya itu enggak terlalu banyak ya. Kita bisa apa? Bisa memberikan motivasi, bisa mentoleransi mereka. Ya, ada Toleransi dengan mereka. Karena itu demi masa depan mereka dan demi juga masa depan pendidikan. Iya. Ya. Bisa saya lanjut coba ya? Ya. Teruskan pertanyaan saya ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini? Karena ini kan dilema etika nih Pak. Karena saya bisa kategorikan dilema etika karena sama-sama penting nih, sama-sama benar. Ya. Jadi kira-kira selama ini ya apa saja yang dianggap efektif itu, lebih efektif yang dilakukan yang kita lakukan Pak dalam pengambilan keputusan? Ya, dalam pengambilan keputusan itu Pak, yang efektif ya. Yang efektif itu kita bisa memahami kondisi, misalnya keputusan kita untuk guru, kita harus bisa memahami kondisi guru itu, bagaimana kondisinya. Iya. Nah, kalau demikian juga dengan murid, kondisi murid itu bagaimana. Nah, walaupun nampak kita lihat murid itu guru itu sehat, tapi belum tentu hati pikiran mereka juga sehat. Nah, jadi di situ kita harus ada juga keterbukaan mereka. Keterbukaan Pak. Keterbukaan ya. Ya, keterbukaan. Jadi dia menyampaikan masalah kepada kita itu secara jujur, jadi terbuka. Nah, jadi kita memberi penyelesaian juga harus terbuka dengan mereka supaya mereka setelah mendengar penjelasan kita mungkin itu masuk akal atau hampir masuk akal atau memang kurang masuk akal, silakan nanti dia memberikan sanggahan. Iya. Nah, tapi kita ada unsur juga keterbukaan itu Pak. Jadi dengan keterbukaan itu kita harapkan ya jalan keluarnya tetap ada. Iya. Walaupun tidak pas benar lah, karena masalah sosial ini kan bukan masalah matematika. Nah, jadi bukan masalah hitung-hitungan, tapi masalah perasaan, masalah pemikiran. Nah, itu yang kita jaga. Makanya dari awal saya katakan tadi, kalau guru itu tenang dalam hati, tenang dalam pikir, maka dia akan siap melaksanakan dengan baik. Nah, tapi kalau dia punya masalah, ya itu tidak enak ya. Nah, tidak enak. Mungkin dia masuk, tetapi dia tidak perasaannya begitu Pak ya. Ya. Jadi kira-kira selama ini yang Bapak laksanakan ini dalam pengambilan keputusan seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada tantangan yang kita alami dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti ini? Ada nggak kira-kira masalah atau tantangan yang? Nah, tantangan itu tetap ada Pak. Iya Pak. Tantangan itu tetap ada. Kira-kira tantangannya apa? Nah, tentu saja kita tantangan ini tadi kan ada yang berat, ada yang ringan. Nah, tantangan ini tadi ya kalau misalnya berat, kita sampaikan keberatan kita. Kita sampaikan keberatan kita. Sampaikan keberatan kita. Kemudian kalau ringan, ya kalau kita anggap itu kecil, ya bisa saja ya kita diamkan saja, kita musyawarahkan lalu kita diamkan. Jadi kita tidak perlu memperbesarkannya lagi. Nah, anggap saja itu masalah ya yang perlu kita renungkan sendiri. Tapi kalau tantangan berat itu ya kita perlu memberikan apa alasannya. Nah, apa alasannya? Sehingga melakukan hal itu dan kita juga tetap mencari penyelesaiannya. Jadi walaupun penyelesaiannya itu tidak 100%, tetapi paling tidak ya mengarah kepada untuk bisa diselesaikan. Iya betul. Jadi pasti ada tantangannya lah ya. Jadi tantangan itu tetap ada Pak. Baik kita sebagai pimpinan, sebagai guru, tantangan itu kepada dari rekan-rekan guru, dari murid, dari orang tua murid, bahkan dari fasilitas kita. Terutama dari guru-guru yang lain dulu ya. Pasti mereka Pak ini begini ya. Iya betul. Karena karakter mereka kan beda Pak. Nah, jadi setiap orang karakternya itu ya beda, ya kita hadapi beda. Gitu. Tapi bukan berarti kita untuk menyudutkan mereka. Betul. Nah, tapi memberikan
penyelesaian dan memberikan motivasi mereka supaya mereka ya kalau mereka benar jangan terlalu tersanjung, tapi kalau mereka salah mereka bisa memperbaiki diri. Itu aja Pak tujuan kita dalam mengambil keputusan dalam menghadapi segala tantangan itu tadi. Jadi begini Pak, Bapak ini sudah ambil keputusan nih. Ya. Dalam pengambilan keputusan ini, apakah keputusan itu begitu diputuskan pada hari itu juga, atau Bapak membutuhkan proses waktu untuk berpikir atau bagaimana Pak? Pernah seperti itu Pak atau gimana? Ya ada yang kadang-kadang bisa langsung kita putuskan saat selesai terjadi tantangan itu tadi. Iya. Tapi ada kita selesaikan memerlukan beberapa waktu. Katakanlah masalah dengan orang tua murid. Ya betul. Dengan orang tua murid ini kan kita tidak bisa selesaikan hari ini. Jadi kita perlu rencana kapan kita siap mau bertemu dengan orang murid, kita kumpulkan orang tua murid, kemudian mungkin juga melibatkan pengurus desanya atau mungkin juga komitenya itu sudah pasti ya untuk menyelesaikan masalah ini kita sampaikan kepada mereka bagaimana kita menyelesaikannya. Nah itu kan pakai waktu, paling tidak kita mempersiapkan surat undangan dulu. Nah itu kan jelas ada waktu, tetapi ada masalah yang bisa kita selesaikan ya langsung, bahkan bisa kita selesaikan lah gitu masalahnya. Ya betul, bagus sekali sini Pak. Memang saya tertarik sekali dengan penyelesaian masalah seperti ini. Jadi memang ada masalah yang kita putuskan hari itu juga tanpa kita melihat lagi gini-gini kan, karena penting juga kan. Ada juga yang membutuhkan waktu jangka ya merupakan inilah sebuah keputusan untuk mengambil waktu-waktu tertentu untuk mengambil keputusan, karena masalah ini kan berhubungan, contohnya nih berhubungan dengan orang tua siswa kan, itu mungkin juga kita sendiri kan. Kita komite sekolah kalau berkaitan dengan siswa begitu Pak ya. Ini bagus sekali nih Pak. Jadi karena itu kan waktunya kita kan kalau kita mau ada masalah dengan orang tua murid itu kan kita paling tidak kita berbicara dengan guru-guru kita. Iya, rekan-rekan kita. Barulah kita kalau gitu kita selesaikan begini. Kalau kita memanggil orang tua murid untuk ada pertemuan istilahnya dengan orang tua murid, ya kan perlu surat undangan. Tidak mungkin jadi hari ini juga. Kan? Oh betul. Selain itu juga kita mencari pemikiran kita yang yang tenang juga. Jangan sampai kita terpancing dengan emosional kita dalam mengambil suatu keputusan. Betul sih Pak. Jadi selama ini Pak dalam pengambilan keputusan yang pernah Bapak ambil, adakah kira-kira pihak-pihak yang lain atau orang ketiga kah atau rekan-rekan sejawat yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan? Ada nggak kira-kira ya? Misalnya kan guru-guru kah atau siapa yang bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Ada nggak ya? Ya, yang mengambil keputusan itu kita tidak ada mengambil orang-orang lain, Iya, Pak, ya. Tetapi yang berkepentingan juga lah dengan orang-orang di pendidikan. Misalnya kawan sejawat, sama-sama kepala sekolah. Nah, kemudian ada juga komite, mungkin orang tua yang kita anggap mampu memberikan masukan kepada kita libatkan untuk menyelesaikan masalah, karena masalah itu kita selesaikan untuk kebaikan Pak. Betul. Jadi bukan untuk kemenangan kita, tapi untuk kebaikan kita dalam melaksanakan tugas. Ya. Jadi kita perlu orang lain. Nah, tapi bukan berarti porsi mereka itu di luar pendidikan. Iya. Jadi jelasnya misalnya rekan-rekan guru yang kita anggap mampu, mungkin dia katakanlah dari ketua K3S, ketua KKG atau ketua PGRI, ya itu kita minta bantu. Nah, cuma selama ini ya memang belum sampai kepada mereka karena masalah yang ada timbul di sekolah saya itu bisa kita atasi di sekolah ya, dengan ketua komite kita. Iya. Ya baik Pak, mungkin ini terakhir pertanyaan saya nih Pak. Ya. Dari cerita kita ini dari awal kita mulai kan cerita kita ini, tentu kan ada banyak hal-hal yang kita bicarakan mengenai pengambilan keputusan berbasis kebajikan begitu ya. Tentu ini kan kebajikan ini Pak. Nah dari beberapa hal yang kita sampaikan ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa Bapak ambil di dalamnya yang merupakan bahan ke depan dalam mengambil keputusan tersebut? Mungkin kan
tadi ceritakan kan ada banyak pengalaman yang telah diceritakan. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita munculkan gitu Pak ke depan? Ya, untuk kedepannya kita ini kan pengabdi. Iya. Pengabdi negara, pengabdi kepada masyarakat. Ya, tujuan kita, harapan saya, tentu saja kita tetap berpegang pada prinsip kita sebagai guru, sebagai pimpinan di situ, ya, karena kita kepala sekolah juga kita guru Pak ya. Iya. Ya, jadi kita sampaikan di situ bahwa harapan kita di situ bahwa pendidikan itu tetap berjalan berlanjut dan kita tetap melaksanakan dengan baik sesuai dengan kemampuan kita karena kita adalah pengabdi. Iya. Kita tidak bisa membolak-balikan kegiatan yang sesuai yang sudah digarisi. Ya mungkin kita bisa memberikan masukan-masukan yang lain sesuai dengan kondisi lingkungan Pak. Jadi kita harapkan pendidikan itu tetap berjalan terus sesuai dengan koridor yang ada. Dan pada rekan-rekan kita yang juga satu profesi ini bisa melaksanakan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pembinaan kepada guru, kepada murid, kepada masyarakat itu sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Iya. Karena itu tetap ada bedanya juga Pak. Kondisi misalnya di kota, di desa, itu konsep pemikiran orang tuanya kan beda. Pasti berbeda ya. Nah itu mempengaruhi bagaimana motivasi mereka ke sekolah. Kalau di kota anak-anak memang mereka harus belajar. Iya, iya. Tapi kalau di desa belajar bisa saja sambil bekerja. Iya. Nah jadi di situ. Nah, jadi bagaimana kita memotivasi mereka supaya mereka sadar untuk pada pendidikan pembelajaran. Ya, walaupun mereka tidak bisa mengajar anaknya, tapi mereka paling tidak mendukung supaya mereka anaknya datang ke sekolah. Iya. Nah, jadi itu harapan kita supaya terus pembelajaran pendidikan ini tetap berlanjut. Ya itu. Nah, jadi tentu saja dengan pengelolaan di sekolah secara umum ya. Iya, iya. Nah, jadi bukan hanya guru mengelola gurunya saja, guru hanya mengelolakan, kepala sekolah hanya mengelolakan administrasi, bukan, tapi secara umum. Baik administrasinya, baik kesejahteraan gurunya, baik konsep pemikiran gurunya, perangkat pembelajarannya, fasilitas di kelas, nah itu semuanya perlu Pak. Iya. Nah, jadi itu mendukung. Tetapi kalaulah tidak bisa lengkap tadi bagaimana kita ya itu yang perlu kita cari. Ambil ini ya. Nah, kebijakan itu yang dari awal kita bicarakan. Iya. Nah, jadi kebijakan itu tadi. Betul. Nah, jadi bagaimana kita mengkondisikan supaya situasi di sekolah kita berjalan dengan lancar baik sesuai dengan tujuan kita. Iya Pak. Jadi cara Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diluangkan bagi kami. ya. Nah, kami tidak punya tujuan yang lain, hanya untuk belajar, menggali ilmu. Karena seorang pemimpin itu kan pasti ada pengalaman, Iya. terutama dalam pengambilan keputusan seperti kan tidak semua orang bisa mengambil keputusan dengan bijak Pak, tidak. Iya. Jadi di situ kita perlu belajar lebih banyak lagi Pak. Baik Pak, terima kasih banyak ya waktunya ya. Oke, makasih sama-sama.